Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, saya akan kembali membahas upgrade audio dan lagi-lagi di mobil Innova Reborn diesel. Nah, entah kenapa memang mobil ini jadi favorit ya untuk di-upgrade audionya. Nah, ini ada yang spesial Innova Reborn kali ini ya. Yang spesial apa? Kita bisa lihat tampilannya ya. Tampilannya ada banyak pernik karbon ya. Ya, karbon Kevlar dari mulai kap mesin, lip spoiler ya, side skirt sampai over fender sampai di bagian belakang pun juga begitu. Nih, eksteriornya ya. Headlamp juga ada sentuhan lapisan karbon juga. Tail lamp ya. Yang model baru. Kita lihat kaki-kakinya udah nggak standar lagi ya. Peleknya, bannya juga paling kentara dong di roda depan. Ada big brake kit. Nah, tahu dong kalau Innova modif kayak gini nih gaya apa? Ya kita tahu dari plat nomornya udah kelihatan nih. Ya ini gaya Surabayan style. Nah, dan kami saat ini lagi di kawasan Jakarta Utara sehabis eventnya MSF ya, kontes audio, dan saya berkesempatan ketemu salah satu owner dari Kijang Innova Diesel Reborn ini. Ya, langsung aja deh saya panggil ya. Namanya Ko Randy. Halo, Ko Randy. Halo. Halo, Ko. Boleh dipakai ini dulu? Boleh. Ya. Oke. Ko Randy, ini jauh-jauh datang dari Surabaya. Dari Surabaya, betul. Ya. Dan untuk ikut ada salah satu kontes ya di sini ya di Betul. Jakarta ya di Betul. MSF. Tapi sebelumnya saya juga kayak pernah lihat nih mobil ini ya. Pernah juga ikutan kontes di Jakarta juga ya. Beberapa kali udah ikut. Oke, beberapa kali udah ikut, pastinya nih langganan juara nih. Oke. Ini jadi hasil garapannya AJM ya. AJM Audio Works di Jakarta ya. Jadi mobilnya dibawa dari Surabaya untuk di Jakarta disempurnakan lagi ya, tuningannya disempurnakan lagi ya. Ada beberapa ubahan juga ya. Ada beberapa ubahan. Oke. Saya nggak mau lama-lama, saya penasaran juga sih ya, dari luarnya sih udah, eksterior sih udah sangar nih. Nah, kita mau lihat dalamnya gimana. Katanya sih nggak kalah sangar. Yuk, silakan. Boleh, Ko Randy? Boleh, Yuk, ikut. yuk. Oke, boleh kok, mau lihat. Silakan. Bener kan? Ya. Luarnya udah sangar loh. Dalamnya beneran nggak kalah sangar loh. Nggak salah, beberapa hari lalu DM-an sama Ko Steven dari AJM. Iya. Ya, dia lagi bawa Innova ini. Saya tanya, kok ini kok kayak bukan three-way kok ya? Ini, nah nanti kita lihat ya, pilarnya ya. Boleh lanjut, lihat. Nah, kita mulai dari bagasinya dulu nih. Ada apa aja di sini? Oke. Wah, ini sih, ini mirip ini ya. Saya pernah, kalau kawan Sound and Mesin tahu mobilnya Pak Ronald Safar ya. Nah, ini pakai perangkat yang hampir sama nih. Betul. Nah, boleh dijelasin Ko Randy? Betul. Jadi gini. Ya. Saya main audio sampai jadi kayak gini itu awalnya terinspirasi sama Pak Ronald Safar. Oh ya, mobil yang Land Cruiser ya? Land Cruiser Land itu. Cruiser yang champion of champion. Betul. Wah, Makanya oke. kenapa saya juga pakai Venti, juga sama pakai Venti, terus pakai Oke. Ultima juga. Ini subwoofernya pakai Ultima, powernya pakai Venti, terus pakai housing mid-range juga kayak gitu. Oh, oke. Sama persis sama kayak punya Pak Ronald Safar. Stylenya mirip nih. Stylenya mirip-mirip. Stylenya mirip. Tapi boleh dijelasin lebih detail kok. Ini jadi yang ini kan powernya ya. Betul. Powernya Venti apa kok tipenya? Audison Thesis Venti. Audison Thesis Venti. Ya. Dan nggak tanggung-tanggung loh. Ini ada 4. Pakai 4. Pakai 4 sekaligus. Kalau di mobilnya Pak Ronald kan ada 6. dia pakai 6 ya. Pakai 6 dia. Ya, ini di Innova dimuatin sampai 4. Oke, boleh dijelasin kok kenapa sih mesti sampai 4 begini pemasangannya? Jadi gini, kalau Audison Thesis Venti ini kan satu power cuma bisa 2 channel. Ya, Nah, 4 itu apa? Satu channelnya ini buat Twitter, Twitter. mid-range, mid-bass, sama subwoofer. Oh, begitu rumusannya. Oke. Jadi di satu power dia dedicated ya? Ya, jadi cuma bisa Dedicated. 2 channel, kiri sama kanan, bisa Twitter doang gitu. Kiri. Oh, begitu. Oke. Ya. Oke, dan ini mengandalkan 4 ya? 4. Dan oleh AJM nih dibikin bersusun nih? Dibikin bersusun. Ya, bikin bersusun Karena nih. kalau kita Oke. mau ratain semua 4 dia di sana nggak cukup dia.
Oh Nggak cukup. iya. Lebarnya dia nggak cukup. Oke, Jadi jadinya harus disusun. solusinya adalah bersusun. Disusun. Ya, susun kiri 2, kanan 2. Betul. Nah, di tengah-tengah ada tambahan perangkat lagi nih kok. Boleh dijelaskan kok? Betul. Jadi saya prosesor pakai Brex Brex. DSP iya. namanya. Ya, oke. Terus ada 2 power lagi. 2 power lagi ini namanya Quarto Rigo Ingot 2. Wah, buatan mana tuh kok? Ini Itali. Itali juga ya? Oke. Ya ini versi limited, cuma 300 unit seluruh dunia. Wow. Cuma 300 Oke, unit. ya. Dan 2 power ini, Ah. yang satu untuk support Twitter, yang satu lagi untuk ini. Oh, Rear speaker. rear speaker ya? Rear speaker. Masing-masing juga dedicated tuh ya? Iya. Dan 2 power itu sama serinya? Sama serinya. Iya, sama-sama. Berapa channel kok itu? 2 channel. Masing-masing 2 channel ya, serinya sama. Dari 300 unit, 2 ada di mobil ini. Wah, Iya, mantap. betul. Oke. Tuh, saya pakai 2. Ya, oke. Lanjut kok. Terus Kiri? ini ada lagi Ya. aki tambahan. Oh, oke, jadi terpisah dari aki asli mobil ya? Jadi aki depan sama aki belakang. Karena kenapa? Karena Ya. Fenty ini Hmm. dia butuh power yang lebih gitu. Kalau cuma aki depan aja nggak oke, kuat ya. Iya. Jadi kita Ya, ya, tambahin ya. lagi aki satu lagi. Ya, karena kan si Audison Fenty ini juga dia supply-nya juga Nah, cukup besar juga ya. Harus Jadi supply yang besar dia. kita nggak bisa ngandelin hanya satu aki OEM bawaan mobil ya. Jadi diperlukan satu aki lagi. Betul. Ya, saya rasa di instalasi mobilnya Pak Ronald juga seperti itu ya. betul. Ya, Dia Oke. pakai kapasitor bank namanya. Pakai cat bank ya. Oke. Iya. Ya. Gitu. Oke. Lanjut kiri kanan nih ada tambahan box ya. Tambahan box, kalau ini kosong, ini cuma Ah. box subwoofer. Nah, subwoofer pakai apa nih kok? Pakai Vocal Ultima. Vocal Ultima. Waduh. Ultima. Gila ya, barang-barangnya itu yang ada di sini limited semua loh. Gitu. Limited dan memang apa top of the line yang favoritnya para audio enthusiast nih. Betul. Waduh, luar biasa. Ini Dan- 10 inch? 8. Oh, 8. 8 inch. 8 Vocal Ultima 8 inch 2. 2 biji. Nah, ini boxnya nih ciri khasnya Si AJM nih ya. Kalau Steven kalau install terakhir kita pernah review mobil Champion of Champion juga BMW X1 dari AJM. Ya, boxnya mirip kayak gini. Jadi kalau buka ada di kontes audio ya, buka bagasi ada box kayak gini pasti ini AJM. CCM, betul. Khas banget dia. Oke. Iya Dan ya. dalamnya juga karbon, full karbon. Nah, sama kayak luar ya. Jadi ada lapisan karbon juga Iya, nih. Di bagian dalamnya full karbon. Oke, ini juga portnya ini ya kok ya dari Khas AJM. Khas AJM ya. Khas Wih, AJM. luar biasa. Dia kalau Steven tuh kalau mau 1 sub atau 2 sub selalu boxnya kayak gini. Betul. Oke. Betul sekali. Oke. Oke, di luar itu ada tambahan perangkat apa lagi nih kok? Kalau di belakang ya ada speaker ini, power. Ya, ini speaker apa nih? Rear speaker apa? Vocal BE. Vocal BE. Waduh. Nah, dan ini juga limited karena Makanya. dia yang home edition. Ini masih banyak dicari loh Vocal BE nih. Waduh. Vocal BE, home Wih. edition. Home edition. Home edition. Oke, dia memang buat penempatan di ini, di rear atau Sebenarnya buat mid-range. buat mid range Cuman ya. saya pasangkan di belakang. Pakai dudukan lagi ya. Iya, Oke, pakai dudukan lagi. iya. Ini apa kok? Ada box ini? Tambahan cuma ini aki aki ya. doang, ya. Aki. Ini kiri kanan apa? Pakai fuse. Pakai fuse, kelistrikan aja kiri kanan. Oke, apa tuh fuse-nya? Fuse-nya pakai MH. MH ya. MH. Oke. Kalau di Surabaya itu dulu banyak yang pakainya tuh MH itu. Oke. Nih ngomong-ngomong ya. Sebenarnya kan installernya kalau Steven ya, tapi kalau Randy sebagai customer nih ngerti banget ya soal instalasi mobilnya. Jadi nggak sembarang beli barang. Oke, maaf ya punya uang. Oke, gue beli yang paling mahal, gue paling the best. Tapi ternyata ngerti juga loh. Ngerti juga soal ini. Harus ngerti karena Jadi, hobi juga. Hobi ya, dan Hobi. harus paham sistemnya juga Betul. gitu ya. Dan ya itulah nikmatnya di situ. Serunya kan waktu Ah. beli, waktu browsing, ini kira-kira barang ini bagus nggak, barang ini bagus nggak gitu. Serunya waktu itu. Ada proses trial error juga nggak? Pastinya. Pastinya ya. Pastinya. Jadi sebelum jadi instalasi seperti ini pernah ada coba-coba dulu pakai Sebelum perangkat jadi kayak lain. gini, Ah. pakai perangkat biasa Mas ya. Oh gitu, oke. pakai perangkat biasa. Oh jadi ini nggak langsung dari awal udah langsung gini ya? Jadi Nah, ada prosesnya. ada proses ya, Ada pakai prosesnya. pakai perangkat yang biasa-biasa dulu, Betul. dicoba dulu Upgrade hasilnya pelan-pelan. gimana. Oh, oke, Upgrade pelan-pelan. wah nikmat banget tuh kayaknya. Jadi kita bener-bener kita ini ya jalanin prosesnya Betul, gitu ya. betul. Hah? Kalau kita beli langsung yang top of the line semua, kita nggak tahu prosesnya gimana gitu. Oke, dan Jadi kita sekalian belajar dari Nah, awal yang iya. suaranya gimana, terus waktu upgrade Ah. tambahnya di mana, kita belajar. dari situ bisa belajar kelebihan kekurangan suatu perangkat ya. Betul, betul sekali. Berapa lama tuh proses trial errornya gitu kok? Saya main car audio dari 2021 sih. Dari 2021. 2021. Kalau untuk mobil ini sendiri?
dari awal benar-benar dimulai upgrade-nya sampai sekarang hasilnya seperti ini, berapa lama kok prosesnya? 2 tahun ya kurang lebih. Sekitar 2 tahun ya? 2 tahun jadi gini. Wah, oke. Ya, perjuangan ya. Perjuangan ya. Oke. Terakhir kok, ini soal perkabelan bagaimana? Perkabelan, oke. Perkabelan RCA saya pakai Venture. RCA Venture, oke. Lanjut, apa lagi Venture kok? itu ada 2 tipe yang saya pakai. Oh, Venture apa gitu? yang Red Premium sama Blue Performance. Blue Performance. Oke, itu buat kemana aja kok? Buat supply apa aja deh? Tweeter midrange, Ya. terus subwoofer sama midbass. Subwoofer sama midbass. Nah, ini yang paling sering viewers kita tanyain kok. Ya, karena kami juga sering kelewat nih. Ini pakai ininya apa nih? Makanya begitu ini saya bersyukur nih ketemu narasumber yang memang paham detailnya soal barang-barang apa yang dia pasang gitu. Ya, oke. Jadi tadi fuse udah, ke perkabelan juga, peredam juga udah ya? Full peredam sampai peredam ya? plafon sampai atap semua, ya? bawah full. Ini plafonnya juga kayak dilapis lagi kok ya? Lapis lagi Blue dulu warna hitam nih? Iya, kita pakai bahannya sweat. Oh, sweat, ya, oke. Ya, senada semuanya. Senada, enak. betul. Ngeliatnya saya enak nih susunannya nih, ya. Rapih, masih ada estetiknya, betul. Ya, ada karismatiknya, jadi ada ini. Ini, maaf, Jaben apa nih kok? Jadi Jaben ini nama toko saya. Oh, nama tokonya di Surabaya? Di Surabaya. Oke. Jadi toko saya ini juga jual perangkat audio. Oh gitu? Contohnya kayak digital audio player. Player-player yang kayak AK gitu. Dipasang nih? Dipasang. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Boleh. Yuk, kita ke kabin depan ya. Saya pengen bahas pilarnya. Boleh. Pilarnya sekaligus kita dengerin hasil suaranya. Boleh. Oke, yuk kita tutup dulu ini. Yuk. Nah, sekarang udah di kabinnya. Nah, lagi-lagi ya, unsur Kevlar ada nih di dashboardnya ya. Yang mungkin tadi wood panel kali ya. Iya. Diganti oleh Kevlar. Oke, biar senada luar dalam gitu. Nah, langsung aja nih ke Randy. Ini yang beberapa hari lalu saya lihat di story-nya Coach Steven. Ya. Ini nih pilarnya nih. Ya, saya pikir tadi 3-way. Ternyata, agak pas dia sudutnya agak ke samping, ini bukan 3-way nih. 4-way. 4-way gitu ya. Oke, dan saya dari jauh udah kelihatan ini vokal nih. Ternyata betul. Oke. Boleh dijelasin kok. Ini kenapa pilihnya 4-way? Jadi gini, kita kan kalau sudah bangun sistem yang lengkap gitu, gimana-gimana pasti lebih bagus 4-way daripada 3-way. Oh begitu. Oke. Jadi kita sudah bangun bagus-bagus, pakai power yang bagus. Rasanya kayak kurang lengkap kalau kita nggak pakai 4-way. Oke, jadi biar lebih maksimal ya? Lebih maksimal aja. Oke, boleh dijelasin perangkatnya apa aja kok? Untuk Twitter kita pakai Vocal Ultima. Vocal Ultima ya? Vocal Ultima. Ini kayak pilihannya yang berkelas semua ya. Kayak seperti ini Kore ini memang paham banget nih. Dia milih barangnya yang dipasang tuh apa aja ya, paham banget nih. Kenapa? Bukti ini yang dipilih itu yang kayaknya sih ini pilihannya orang-orang car audio yang udah tahunan bahkan belasan tahun main audio nih. Betul. Kore di sini udah berapa lama nih main audio? Kalau main audio baru 2 tahun. Cuma baru 2 tahun. Kita kan setiap hari juga kalau malam itu browsingnya ya audio gitu. Oh, oke. Iya. Benar-benar baru 2 tahun kok. Baru 2 tahun. Main audio mobil ya? Audio mobil 2 tahun. Oke. 2 tahun. Wih, mantap. Oke. Jadi kita tahu kira-kira perangkat apa nanti suatu saat kalau mau kita end game lah anggapannya kita mau pakai top of the line, kita mau pakai perangkat apa kita udah tahu gitu tujuannya kemana. Jadi makanya pilihan jatuhnya ke Vocal Ultima. Oke, dan di mobil ini sekali lagi tadi inspirasinya dari mobil Pak Ronald Safar. Betul, ya? Pak Ronald Safar. Oke. Ini jadi Vocal BE. Yang ini Vocal Ultima. Vocal Ultima. Ini untuk sebagai Twitternya. Oke. Mid range-nya? Mid range-nya ini, nah sebelum saya pakai yang ini, saya sama persis pakai punya kayak Pak Ronald Safar. Iya. M-Line, Vocal M-Line 3,5 WM. Sebelumnya itu Vocal M-Line 3,5 WM. 3,5 WM. Oke. Tapi setelah browsing lagi, ketemulah ini. Apa tuh? Acutone. Acutone. Oke. Jadi dikombinasikan ya. Betul. Dipasangkan ya. Oke. Pastinya udah test trial juga ya sebelumnya ya. Betul. Oke. Kalau kita browsing menarik banget gitu. Menarik banget. Oke. Lanjut ke mid bass-nya kok. Mid bass-nya pakai Vocal Ultima juga. Vocal Ultima juga. Sama. Oke, hanya mid range-nya aja ya. Mid range-nya kita coba dengan merek lain lah. Oh, oke. Berarti masih proses coba juga nih ya. Proses coba juga. Oke. Tapi setelah saya coba memang lebih cocok mid range ini. Oh. Daripada sebelumnya. Ya, selera orang kan beda-beda. Selera ya. Oke. Iya. Satu lagi yang sebelah sini kok.
sebelah samping itu? Super Twitter sih. Super Twitter. Pakai yang biasa-biasa aja lah. Oke. Apa itu? Mereknya Dayton. Dayton. Mereknya Dayton. Ya. Gitu. Oke. Cuman kita pakai yang pakai yang biasa aja. Paling Karena biasa kan dulu. kalau Super Twitter cuman di frekuensi high yang paling atas kan gitu. Gila ya. Memang paham banget ya, 2 tahun loh belajar audio mobil udah sampai in-depth gini nih. Korendi nih, wah keren banget. Ya. Oke, lalu nih pilarnya buatan AJM, pakai bahannya juga custom pilarnya aluminium ya. Ini copper mix aluminium. Copper mix aluminium. Oh, iya. Belakangnya Kevlar juga. Karbon ya? juga, ya. Karbon Kevlar juga, oke. Ya, next ini Korendi. Ini ada apa? Player tambahan? Player tambahan cuma ini. AK. Kalau yang ini apa nih yang tengah nih? Ini director buat volume doang. Buat volume. Dia terhubung ke DSP atau bagaimana? Betul. DSP ya. Controllernya DSP. Kontrolnya DSP. Oh, oke. Ya. Dan semua head unit masih standarnya Toyota. Nggak kepake tapi. Nggak kepake ya. Jadi ngandelin ini nih AK. yang tadi disebut nih. Betul. Ya, AK boleh. Oh ya, sebelum mau bahas AK, ini kan kenapa sih Innova Reborn ini banyak dipakai buat upgrade audio ya? Karena beberapa kali yang kami suka review, ini dia punya staging yang bagus, punya panggung yang bagus juga nih buat upgrade audio. Nah, ini yang menarik adalah di Innova Korendi ini ada ini nih, penempatan ini nih. Ya, ini pasti ada maksudnya nih, bukan cuma aksesoris kan, ini bukan parfum mobil kan? Iya kan? Ini pasti ada yang menarik nih. Terus ini juga ya di sisi kiri kanan ya. Betul. Pastinya apa nih kok Pak? Boleh dijelasin? Ini kayak apa ya? Perangkat buat acoustic room lah. Oh. Acoustic room. Jadi kayak misalnya contohnya yang paling atas tuh namanya bluesan. Bluesan itu kayak dia bikin suaranya lebih fokus gitu, lebih bulat. Ya. Oh, oke. Jadi menambah staging, ambience, Wih, fokus gitu. Waduh, inspirasi ya. Boleh juga nih kok. Termasuk ini nih, yang di door trim kiri kanan nih, yang bagian bawah, betul. yang kalau di mobil biasa buat naruh botol minum, tapi ini ditempatkan perangkat tambahan lagi nih. Ini salah satu yang buat mendukung akustiknya juga. Acoustic room. Jadi kalau sebelumnya kan bolong gitu kan. Iya. Nah, kalau bolong kan takutnya suara dari mid bass ini kurang solid gitu. Jadi ini bikin lebih solid aja. Nih ya, kalau menurut saya ya, Korendi udah cocok jadi installer nih. Iya loh, ini untuk kedua kalinya saya bertemu owner mobil ya, jadi owner rasa installer gitu ya. Yang pertama itu Pak Ronald, dia sangat paham. Kalau Pak Ronald wajar, dia dari tahun 90-an main audio mobil ya, sampai sekarang. Nah ini Korendi baru 2 tahun loh. Luar biasa. Oke. Cocok nih jadi installer nih, apa buka toko dia di Surabaya. Oke, kalau sebelum kita denger lagu hasil suaranya ya, kita tertarik yang AK tadi. Oke. Ini digital audio player. Betul. Yang saya tuh sering denger kalau yang main audio mobil AK. Nah, boleh dijelasin kok ke viewers kami nih. Apa sih ini? Perangkat ini sebenarnya apa? Begitu. Jadi kalau digital audio player ini kurang lebih sama kayak head unit lah. Ini bisa begini ya? Ini kan dudukannya ya? Dudukan ini buat custom aja. Oh, custom ya? Bisa ini kok diangkat. Oke. Ini ya. Ini jadi kayak ini masuk kategori gadget bukan sih? Bisa dibilang kayak gadget. Bisa bilang gitu ya? Bisa gadget ya. Tapi memang dia fungsinya untuk nyimpan lagu-lagu file yang high res. Betul. Oke. Jadi gini. Gimana kok? Boleh ini jelasin? Ini digital audio player kan kurang lebih sama kayak head unit. Iya. Cuman bedanya kalau di sini kita bisa play stop Spotify, Tidal dan macam-macam. Oh ya, Tidal juga bisa. Oke, ya. Jadi ada di sini ada aplikasi, boleh tunjukkan aplikasinya mana aja? Nah, ini nih. Kapasitasnya berapa banyak nih? Nah, kayak gini, Apple Music, Spotify. Apple Music, Spotify, Tidal. Oke. Ya. Untuk kapasitas tadi ya? Kapasitas kalau internalnya 256 GB. 256 GB. Cuman dia bisa ditambahin micro SD lagi. Sampai dengan berapa tuh? 1 tera bisa. Sampai dengan 1 tera ya? Betul. Ribuan lagu berarti bisa sebenarnya ini ya? Ribuan lagu. Ya gitu. Dan dari sini saya konekkan lagi ke ada namanya Chord M Scaler. Chord M Scaler? Chord M Scaler. Oh iya. Pakai apa kok? Jadi M Scaler ini gunanya untuk upscaling lagu yang ada di sini. Jadi misal lagu di sini cuman
100 berapa Iya. kaset gitu. Iya. Kalau pakai M-Scaler bisa up sampai 700 kaset. Wow. Jadi dia didongkrak ya ini ya? Iya. File Lagunya. lagu didongkrak ya? Didongkrak sampai 700 sekian kaset gitu. Wah, gila ya. Dan itu perangkatnya ada di mana? Di bawah kursi sini. Di bawah kursi ya? Di bawah Oke, kursi. nanti kita lihat. Nah, setelah tadi core M-Scaler tadi, saya sambungkan lagi ke DAC. Ke DAC? Ke DAC lagi. Ya, apa tuh DAC? DAC-nya namanya Chord Hugo TT2. Oh, Chord Hugo. Chord Hugo TT2. TT2. Pakai Ya, DAC ya, lagi. ya, ya. Dari DAC baru ke DSP. Prosesor tadi itu Brex. Nah, kalau yang udah lama main audio mobil pasti tahu ini. Perangkat ini pasti tahu, pasti familiar nih. Betul. Gitu. Nah, kalau yang belum paham nih DAC itu apa, kok? Boleh dijelasin? Digital to analog converter namanya. Oh, digital converter. Betul. Ya si chord M-Scaler tadi itu. Beda lagi. Beda lagi. M-Scaler itu untuk upscaling file lagu. Upscaling lagu. DAC itu digital to analog converter. Jadi beda kegunaan gitu. Oh ya, beda kegunaan ya. Betul. Oke, ya. Jadi saya pakai perangkat itu. Oke, kok. Dan ini tadi AK ya mereknya ya? AK. Seri berapa? SP3000. AK SP3000. Ya, dan yang saya dengar Core ini juga ini ya, mengageni AK ini ya. Betul, di saya Indonesia jualan. ya. Nah, saya jualan AK ini juga, jualan juga sama yang tadi M-Scaler Chord itu, sama M-Scaler Chord, oke. DAC-nya juga saya jual. Oh, oke. Ya. Oke. Yo, pantesan Core ini juga mau nggak mau pokoknya juga harus paham nih instalasi audio ya, karena sangat berhubungan dong dengan perangkat yang dijualnya ini ya. Betul. Oke. Ini ada berapa model kok? Kalau AK banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Yang dijual di Indonesia juga gitu? Banyak juga. Start Oke. dari 12 jutaan. Start dari 12 jutaan ya? Start dari 12 jutaan. Oke ya rata-rata. Yang setahu saya kan digital audio player tuh ada yang memang high end tuh harga sampai puluhan ya. Dan ini yang 12-an mungkin buat yang buat pemula boleh kali ya? Ya, oke. Iya. Wah, oke, menarik kok. Menarik banget nih di DAP ya. DAP. Ya. Oke, next saya mau dengar hasil suara kok. Boleh. Kita dengar hasil suara ya. Ya, boleh. What a dance, what a chance, what your heart can feel. With a touch, you can change your reality. You can be what you want if you see the truth. I can show you you're not alone. The sun goes down on your mistakes. The time has come to raise the stakes. Life is fine, the future's mine. I know now where I stand, no more alone. What a dance, what a chance, what your mind can see. Take a look, you can jump up insanity. You can be what you want. Kok, waduh, enak bener ya. Aduh, saya ngerasain kualitas suaranya tuh, akustiknya juga enak, vokalnya enak, juga dentuman bassnya apalagi gitu. Jadi ini ya kombinasi antara pemilihan perangkat dari yang barang-barang yang terbaik deh kayaknya. Hasilnya bener-bener nggak mengecewakan sih, begitu kok. Oke. Kok Randy, kira-kira dari ubahan yang ini masih mau di-upgrade lagi? Kalau perangkat kayaknya sudah enggak sih. Sudah enggak ya? Oke. Tapi kalau untuk tuning masih butuh tuning lagi. Oke, jadi sampai saat ini masih mencari tuningan yang lebih pas ya? Oke, ya. Nah, ini yang banyak viewers kita kepo nih. Apalagi tahu barangnya limited apa segala macem. Kalau boleh tahu, ini udah habis berapa sih kok? Fenty aja kita udah tahu harganya berapa ya. Ya, Audison Thesis Fenty itu kisarannya kan 200-an ya. 200 jutaan deh. Itu baru satu power aja dan ini ada 4. Dan juga ada ditambah perangkat-perangkat lain yang sifatnya limited edition gitu. Yang udah
Harganya udah ini nih, berapa kalinya harga mobil ya? Kalau untuk habisnya yang pasti di atas 1, tapi Di atas bawah 1 ya? Oh, oke. Ya, ya. Kayak sih ini menurut saya layak nih. Nanti next event ikut yang Champion of Champion. Pasti. Wah, itu ada targetnya memang itu? Pasti. Wow, oke. Ya, Pasti ya, ke ya. sana. Nah, makanya ini udah ikut beberapa kontes, pastinya udah nggak mungkin nggak juara kan? Pasti udah Biar udah sekolah ada juara dulu ya? kalau sekarang. Biar sekolah dulu ya. Kontak dulu, Oke. persiapan untuk COC tahun depan. Nah, oke ya. Nanti udah ada satu lagi nih ya challengernya ya untuk COC. Itu Ko Randy. Oke. Ko Randy boleh dijelasin ya. Ini kalau AJM sih kita ada ya, nanti kita sebut di sini. Kita tulis di sini alamatnya AJM, bisa menghubungi AJM. Pokoknya tiap ada kontes audio tuh ada AJM deh. Ya, itu hampir pasti itu. Nggak ada AJM kayak kontes audio tuh nggak seru gitu, nggak rame gitu. Nah, kalau dari Ko Randy sendiri tadi yang DAP, DAP betul. ya bisa, kalau ada yang minat DAP bisa hubungi di mana kok? Boleh ditulis di sini. Kalau ada yang minat DAP bisa follow Instagram saya aja. Ya. Jaben Surabaya namanya. Apa? Jaben Surabaya. Jaben Surabaya. Betul. Oke, jadi Jaben ada Surabaya. toko offline ya? Ada. Di Surabaya ya? Surabaya. Boleh disebutin mungkin yang viewers dari Surabaya minat bisa langsung datang. Toko offline-nya di Pakuwon Trade Center, lantai Oh, UG, Blok F5 oke. nomor 21. Oh, oke. Kok kapan saya main ke Surabaya saya main Boleh ya? banget, Gitu ya? boleh banget. Oke. Iya, oke. Iya, gitu dulu Ko Randy. Oke. Saya thank you banget. Jauh-jauh dari Surabaya dikasih kesempatan kami untuk mereview audionya, dan saya pribadi puas banget ya, puas banget. Wah, ternyata nih nggak main-main ini ya ubahannya nih ya, luar dalam sangar gitu ya. Oke. Terima kasih juga buat Sound and Machine. Ya, oke kok. Nanti ya kalau viewers kawan Sound and Machine ada yang mau tanya-tanya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Nanti kami coba bantu jawab, atau dari timnya AJM akan bantu jawab. Ya, suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya kedepannya kami dapat terus memberikan informasi edukasi seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya Om Anto dan Ko Randy. Thank you. Ya, Thank you. besok balik Surabaya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Ya.